Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Katolik Paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu Pontianak dan umat Katolik pada umumnya. Pada hari ini kita akan ada bincang-bincang bersama Pastor Silvanus Irwan, CP, ya, Vikaris Parokial Paroki Santo Hieronymus, untuk membahas tanggal 2 November sebagai hari peringatan arwah orang beriman. Peringatan wajib ya, Pastor ya. Peringatan wajib. Namun sebelum kita memulai bincang-bincang yang memuat katekese ini, kita awali dulu dengan doa. Kami minta kesediaan Saudari Tina untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tina. Baik, Pastor Silvanus Irwan. Tanggal 2 November setiap tahun merupakan peringatan wajib arwah orang beriman. Bisa Pastor jelaskan apa makna peringatan ini bagi umat Katolik secara umumnya? Pertama-tama saya mau menjelaskan bahwa peringatan wajib arwah orang beriman ini selalu dilaksanakan setelah hari raya semua orang kudus yang bertepatan pada tanggal 1 November. Jadi ada keterkaitan antara peringatan wajib arwah orang beriman dengan hari raya semua orang kudus. Oleh karena itu, maka peringatan arwah orang beriman itu ditetapkan pada tanggal 2. Kita juga bisa melihat di dalam kitab suci sendiri, dalam Deuterokanonika, terutama dalam kitab 2 Makabe, dikatakan bahwa Yudas Makabe itu berdoa, memohon supaya serdadu-serdadunya itu yang sudah meninggal dapat diterima oleh Allah. Kemudian juga Rasul Paulus dalam surat kepada Timotius juga mengatakan bahwa dia mendoakan juga satu keluarga supaya diterima oleh Allah dan keluarga yang sudah meninggal dunia tentunya. Lalu dari bapak-bapak gereja, dari Tertullianus, kemudian juga Santo Agustinus juga ada dapat ditemukan dalam dokumen berdoa juga untuk arwah yang sudah meninggal, terutama Santo Agustinus juga mendoakan arwah ibunya. Lalu tradisi Benediktin juga pada abad ke-6 juga mereka sudah mulai mendoakan arwah orang beriman. Lalu pada abad ke-11 mulai ditetapkanlah secara pasti, secara resmi pada era modern ini tanggal 2 November sebagai peringatan wajib arwah orang beriman. Kurang lebih seperti itu sejarah singkat yang bisa saya sampaikan. Ya, Pastor. Jadi sebagai umat Katolik, apa yang mereka harus lakukan menurut ajaran gereja pada momen peringatan wajib arwah orang beriman ini? Karena peringatan wajib arwah orang beriman ini merupakan hari yang dikhususkan oleh gereja dalam penanggalan liturgi, walaupun sebetulnya setiap perayaan Ekaristi itu selalu ada doa untuk arwah orang beriman, terutama dalam doa syukur agung. Namun hari ini hari khusus sehingga umat Katolik biasanya memberikan intensi misa supaya nama-nama arwah yang mau didoakan itu dibacakan. Juga dalam hari ini, dalam tanggal 2 November ini, umat Katolik biasanya ke pemakaman mengadakan ziarah. Sekalian juga membersihkan misalnya makam keluarga yang mungkin sudah lama tidak pernah dibersihkan. Apa yang terjadi ketika seorang beriman itu meninggal? Karena menurut ajaran Katolik ya, itu dikenal yang disebut dengan api pencurian atau purgatory.
Mungkin Pastor bisa jelaskan apa yang terjadi sehingga kita juga yang berada di dunia ini berperan serta barangkali dalam ikut mendoakan mereka. Baik, saya akan menjelaskan alasan mengapa kita mendoakan arwah orang beriman. Yang pertama adalah persekutuan. Jadi dalam gereja Katolik diyakini bahwa ada persekutuan. Bukan hanya persekutuan orang-orang yang hidup, tetapi juga persekutuan antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia, sehingga bisa saling mendoakan. Kemudian keyakinan gereja atau kepercayaan gereja akan adanya api penyucian. Api penyucian ini merupakan tahap atau proses pembersihan bagi jiwa-jiwa yang dalam hidupnya walaupun sudah berbuat baik tetapi masih ada dosa-dosanya. Jadi dengan doa-doa kita ini bisa mempercepat mereka untuk sampai kepada surga. Paling tidak dua alasan ini yang paling utama bagi kita, supaya kita memiliki alasan untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Kurang lebih seperti itu. Ada sebuah gambar, Pastor. Maksud saya sebuah lukisan yang menggambarkan tentang purgatori itu. Bisa Pastor jelaskan apa sebetulnya yang mau diceritakan dalam lukisan tersebut? Nah, dalam lukisan ini kita melihat bahwa di atas itu ada persekutuan para kudus. Kemudian ada Bunda Maria, ada Yesus Kristus, mereka yang sudah bahagia di surga. Kemudian di bawahnya itu kita melihat jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan untuk sampai kepada surga. Nah, malaikat ini sebagai tanda kehadiran Allah yang mau menolong jiwa-jiwa yang perlu pertolongan itu. Kalau melihat dari lukisan ini, Pastor, kita melihat bagaimana sang pelukisnya menggambarkan jiwa-jiwa yang sedang berada di api pencucian tadi, jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Kalau saya perhatikan dengan kacamata awam saya, mereka terlihat seperti berharap, terlihat seperti menunggu, meminta, atau bagaimana itu? Ya, jiwa-jiwa yang berada di api penyucian ini memang sangat berharap supaya mereka bisa sampai kepada surga. Nah, mereka ini memiliki peluang untuk mencapai kehidupan surga. Tetapi gereja juga menyarankan kita untuk berdoa bagi mereka. Karena mereka yang berada di api penyucian ini, itulah yang perlu kita doakan supaya bisa mencapai kehidupan di surga bersama Allah, di surga bersama para kudus. Nah, para kudus ini kan kita rayakan pada tanggal 1 November. Jadi mereka yang sudah di surga itu tidak lagi kita doakan, tapi mereka yang mendoakan kita. Nah, makanya kita juga sering berdoa, walaupun kita tetap tujuannya kepada Allah, kadang-kadang kita juga membutuhkan doa-doa mereka yang berada di surga. Nah, kalau mereka yang di api penyucian, mereka yang butuh doa kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita dengan terus-menerus mendoakan barangkali sanak saudara, kenalan, handai taulan yang sudah meninggal dunia, barangkali mereka masih membutuhkan pertolongan kita berupa doa. Saya kira seperti itu mungkin yang bisa saya tangkap ya. Artinya tanpa henti-hentinya kita berdoa. Ya, betul. Barangkali ada yang bertanya begini juga, Pastor. Sampai seberapa lama waktu atau periode kita masih terus-menerus mendoakan saudara-saudara kita ini? Sepanjang hidup kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Karena bagaimanapun juga kita kan tidak tahu apa yang terjadi di belakang kematian. Karena itu menjadi misteri yang diketahui oleh Allah. Tetapi tugas kita adalah terus-menerus mendoakan mereka, seperti yang saya katakan tadi, sebagai tanda persekutuan tadi. Bahwa kita tetap merasa saling membutuhkan dengan mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi ada persekutuan, dan persekutuan itu justru terjembatani melalui doa. Kemudian, Pastor, dalam ajaran iman disebutkan bahwa akhir hidup manusia itu ada dua tempat, surga dan neraka. Surga artinya jika dia lolos dari api pencucian, maka dia akan hidup abadi di sana bersama Allah Bapa dan Roh Kudus. Dan yang kedua ini adalah neraka. Seperti apa ajaran Katolik melihat penghuni-penghuni dari kedua tempat ini? Apakah misalnya ketika di neraka masih akan ada pengampunan sehingga dia bisa ke surga, atau itu sudah final, dan bagaimana?
Mereka yang berada di neraka tentu berbeda dari mereka yang berada di api penyucian. Mereka yang berada di neraka itu memang mereka sudah final menolak kerahiman Allah. Mereka sendiri memang sudah menolak dan tidak menghendaki menerima untuk kerahiman Allah. Tidak ada pengampunan lagi setelah di sana. Ya, kalau sudah di neraka itu artinya sudah menjadi suatu kematian kekal. Tidak ada grasi kepada hakim agungmu gitu ya. Tidak ada. Nah, beda dengan mereka yang di api penyucian, mereka ini punya niat, punya perbuatan baik, punya hal yang baik, tetapi juga mereka tentu melakukan dosa-dosa. Sehingga mereka harus sampai kepada Allah, karena Allah adalah kudus, maka mereka harus kudus supaya bisa bersatu dengan Allah. Nah, serdadu-serdadu yang diceritakan dalam kitab Makabe itu, mereka punya perbuatan baik, yaitu membela bangsa, membela negaranya. Tetapi juga tentu mereka ada dosa dan juga ada kadang-kadang juga melenceng dari perintah Allah. Tetapi mereka ada perbuatan baik, ada hal baik, ada niat baik, cuma ada kekeliruan juga sehingga belum sempat bertobat, sehingga mereka perlu didoakan. Didoakan oleh kita yang masih mengembara di dunia. Sekarang menukik lebih kepada hal praktis, Pastor. Sebagai umat, kadang-kadang kita ingin menjalankan ajaran ini dengan baik. Nah, kita belajar dari pengalaman teman-teman lain juga. Misalnya pada setiap hari arwah, bagi yang tinggalnya dekat dengan makam keluarganya, mereka akan berziarah sambil berdoa. Atau barangkali kalau seperti di Keuskupan Agung Pontianak, ada pemakaman Santo Yosef dan di sana ada misa, kita bisa bergabung. Nah, barangkali ada juga umat yang bertanya begini, saya kaum urban, tinggal di Pontianak. Sementara keluarga saya meninggal jauh di kampung sana dan kondisi tidak memungkinkan saya hadir di sana. Apa barangkali saran atau solusi yang Pastor bisa sampaikan supaya dia juga tetap mampu berkontribusi kepada kehidupan iman ini? Ya. Tentu ada banyak alasan kenapa misalnya orang tidak bisa pulang kampung sehingga tidak bisa menjenguk keluarganya yang jauh karena alasan jarak itu tadi. Tetapi kembali lagi ke doa. Doa ini kan bukan hanya bisa mengatasi jarak dan waktu, tetapi juga bisa mempertemukan orang hidup dengan orang mati. Jadi meskipun mereka tidak bisa ke makam dengan alasan-alasan yang masuk akal, tetapi mereka bisa bergabung misalnya ikut misa di pemakaman-pemakaman terdekat ataupun bergabung dalam misa di gereja, dan mereka juga bisa menitipkan intensi untuk didoakan. Kurang lebih seperti itu, dan pasti Allah sebagai Maha Kuasa, Maha Rahim akan memaklumi hal itu. Sebelum kita mengakhiri penjelasan tentang makna Hari Arwah Orang Beriman, Pastor Silvanus Ilwan akan memberikan semacam kesimpulan barangkali Pastor ya untuk merangkum seluruh pembicaraan ini tadi. Silakan Pastor. Harapan saya selama kita hidup, berdoalah untuk mereka yang sudah meninggal. Sebelum kita nantinya meninggal, kita didoakan. Jadi, berdoa dulu untuk orang sebelum nantinya kita didoakan. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka sebagai penutup juga akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pastor Silvanus Ilwan. Silakan Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta kehidupan dan Maha Rahim, pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus terutama untuk arwah sanak saudara, teman, kenalan, dan siapapun yang sudah meninggal dunia, supaya mereka dapat diselamatkan, dapat berbahagia bersamamu di surga. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang tentu mengalami kesedihan karena ditinggalkan oleh kerabatnya, kenalannya, temannya yang sudah meninggal dunia. Tetapi sebagai orang yang percaya akan kehidupan kekal, akan kebangkitan, maka kami tetap memiliki pengharapan bahwa melalui kuasa dan kerahiman-Mu, mereka yang sudah meninggal dunia memperoleh kehidupan kekal, dan kami yang ditinggalkan di dunia ini tetap mengembara, menjalankan perintah-perintah-Mu, menjalankan kehendak-kehendak-Mu, dan tetap berpengharapan berjalan dalam cahaya terang-Mu.
Doa-doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan dan sertamu sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor.